Di sebuah desa terpencil di wilayah Azerbaijan, pada tahun 795 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang kekhalifahan Abbasiyah. Dia bernama Babak Khorramdin, putra seorang tukang minyak sederhana yang menjalani kehidupan tanpa keistimewaan. Sejak kecil, Babak telah terbiasa dengan kehidupan keras di pegunungan, di mana musim dingin menusuk tulang dan musim panas begitu kering. Ibunya, seorang wanita kuat yang mewarisi ajaran-ajaran Khurramiyah, sering menceritakan kisah tentang kejayaan Persia sebelum datangnya bangsa Arab. Di bawah didikan ibunya, Babak tumbuh dengan keyakinan bahwa rakyat Persia harus melawan penindasan dan menegakkan keadilan. Saat Babak beranjak dewasa, situasi di Persia semakin memburuk. Kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad mengambil pajak yang tinggi dan berkebijakan keras terhadap kelompok-kelompok non-Arab. Kaum Khurramiyah yang masih mempertahankan unsur-unsuran Zoroastrianisme dan kepercayaan sosial Mazdakisme mengalami diskriminasi hebat. Banyak pemimpin mereka yang dieksekusi, dan perlawanan terhadap Abbasiyah mulai tumbuh di berbagai penjuru. Babak yang memiliki jiwa kepemimpinan mulai menarik perhatian banyak orang. Ia dikenal bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga kecerdasannya dalam berstrategi. Al-Tabari menyatakan Babak mengklaim bahwa ia memiliki roh Javadan. Pada tahun 816 Masehi, Babak akhirnya muncul sebagai pemimpin perlawanan Khurramiyah. Dengan pengikut yang semakin banyak, ia mendirikan markasnya di Benteng Bad, sebuah benteng alami yang sulit dijangkau oleh pasukan Abbasiyah. Dari sana, ia mulai mengorganisir serangan terhadap pasukan khalifah, menyerang konvoi pajak, dan membebaskan desa-desa yang diperbudak oleh Abbasiyah. Pasukannya, yang terdiri dari petani, penggembala, dan mantan tentara Persia, bertempur dengan semangat yang luar biasa. Mereka mengenakan pakaian merah sebagai simbol perlawanan mereka, dan di bawah kepemimpinan Babak, mereka berhasil memukul mundur beberapa serangan besar Abbasiyah. Pada tahun 819 hingga 820, Yahya ibn Mu'ad berperang melawan Babak, tetapi tidak dapat mengalahkannya. 2 tahun kemudian Babak mengalahkan pasukan Isa ibn Muhammad ibn Abi Khalid. Pada tahun 824 hingga 825, Jenderal Khalifah Ahmad ibn al-Junaid dikirim untuk melawan Babak, namun juga kalah dan ditangkap. Pada tahun 827 hingga 828, Muhammad ibn Humaytusi dikirim untuk melawan Babak. Ia menang dan mengirim beberapa musuh yang ditawan ke Al-Ma'mun, tapi Babak masih bisa melarikan diri. Pada tanggal 9 Juni 829, Babak berbalik meraih kemenangan telak atas jenderal ini di Hashtatsar. Muhammad ibn Humaid tewas bersama banyak pasukannya, sedangkan yang lain kabur. Pada tahun 835 hingga 836, Khalifah Al-Mutasim mengirim jenderalnya yang hebat, Afshin, untuk melawan Babak. Afshin membangun kembali benteng-benteng. Ia menggunakan sistem estafet untuk melindungi karavan pasokan. Babak mencoba untuk merebut uang yang dikirim untuk membayar pasukan Afshin, tetapi ia sendiri terkejut. Banyak orang-orangnya yang ternyata membelot berbalik mendukung Abbasiyah. Tahun berikutnya Babak mengalahkan pasukan bawahan Afshin, Bugha Al-Kabir. Pada kampanye militer berikutnya, Al-Mutasim memperkuat pasukan Afshin dan memberinya instruksi militer yang jelas. Benteng Bed akhirnya jatuh. Babak dan beberapa pengikut setianya mencoba melarikan diri melalui jalur pegunungan, tetapi mereka terus diburu oleh pasukan Abbasiyah. Setelah perjalanan yang melelahkan, Babak akhirnya tertangkap di wilayah Armenia oleh salah satu pemimpin lokal yang dulu bersekutu dengannya, tetapi kini berkhianat, Sal Sembatian atau Sal ibn Sumbat. Ia kemudian diserahkan kepada Afshin, yang segera mengirimnya ke ibu kota Abbasiyah di Samarra. Al-Mutasim mengirimkan jaminan keselamatan bagi Babak kepada Afshin. Jaminan ini disampaikan kepada Babak yang disambut ketus. Babak lebih baik hidup sehari saja sebagai penguasa daripada hidup 40 tahun sebagai budak yang hina. Setelah penolakan itu, Babak dirantai. Khalifah yang ingin menjadikan eksekusi Babak sebagai contoh bagi para pemberontak lainnya memerintahkan hukuman yang sangat brutal. Pada tahun 838 Masehi,
Demikianlah Babak Khorramdin menjadi simbol perlawanan rakyat Persia masa itu terhadap kekuasaan absolut Abbasiyah. Nama dan kisahnya terus dikenang oleh turunan Persia, dan hingga hari ini ia dianggap sebagai pahlawan nasional di Iran dan Azerbaijan.